Matahari mulai tenggelam di balik punggung Gunung Lawu ketika Rian dan teman-temannya, Andi, Sita, dan Dika, mereka memutuskan untuk berkemah di lereng gunung sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak esok pagi. Dinginnya udara mulai menggigit kulit mereka, namun semangat mendaki masih menyala. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan di sebelah mereka. Suara itu bukan sekedar gemerisik daun atau nyanyian serangga malam, tapi riuh rendah seperti pasar yang ramai. Ada suara tawa, ceramah, bahkan terdengar samar-samar suara pedagang yang menawarkan dagangannya. Rian yang skeptis terhadap hal mistis hanya tertawa dan berasumsi itu hanyalah efek dari kelelahan mereka saja. Namun Sita mulai merasa tidak nyaman. "Aku nggak suka ini, kita harus tetap di tenda," bisiknya. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendekati sumber suara. Semakin mereka melangkah, suasana semakin ganjil. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut mulai melewati jalur setapak. Seakan-akan gunung itu perlahan menelan mereka ke dalam dunia lain. Di balik pepohonan rimbun, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Awalnya hanya sekilas seperti siluet yang berkelebat di antara batang pohon. Namun semakin lama, semakin jelas. Sosok-sosok dengan pakaian zaman dulu berjalan perlahan-lahan, seolah-olah mereka memang sedang berbelanja di sebuah pasar yang tak kasat mata. Ada yang membawa keranjang bambu, ada yang sibuk memilih barang di lapak yang tak terlihat, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar nyata. Andi mencoba berteriak, "Halo, ada orang di sana?" Namun tak ada jawaban, hanya kesunyian yang tiba-tiba terasa semakin pekat, seperti seluruh suara dari alam tiba-tiba dibungkam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dika meraih senter dan menyorot ke arah akumulasi bayangan itu. Namun yang mereka lihat berikutnya membuat darah mereka membeku. Mata-mata kosong memandang ke belakang ke arah mereka. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, kabut semakin menebal, dan pasar yang tadi terdengar begitu ramai mulai menghilang. Tidak ada lagi suara manusia, hanya suara angin yang menggema seperti bisikan halus di telinga mereka. Sesuatu terasa salah, sangat salah. "Kita harus pergi sekarang," desis Sita, suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada yang membantah. Mereka mundur dengan tergesa-gesa menuju tenda, berharap apa yang mereka alami hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun satu hal mengganggu mereka. Ketika mereka kembali, jejak kaki mereka sudah menghilang, seolah gunung ini tidak pernah menerima mereka sejak awal. Udara semakin dingin ketika Rian, Andi, Sita, dan Dika melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah kejadian aneh yang mereka alami semalam, suasana hati mereka terasa lebih berat, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Rian sebagai orang paling skeptis, masih mencoba mencari penjelasan logis untuk semua kejadian itu. Mungkin mereka hanya terlalu lelah, mungkin imajinasi mereka bermain. Saat mereka berjalan melewati jalur setapak yang semakin gelap karena kabut tebal, tiba-tiba mereka melihat sebuah bangunan kecil di tengah hutan. Warung sederhana dengan atap rumbia dan meja kayu tua. Lampu minyak menyala redup di sudut, memancarkan cahaya kuning yang berpendar lembut, seolah mengundang mereka untuk singgah. Anehnya meskipun tempatnya tampak seperti warung biasa, tidak ada penjual di sana. Namun di atas meja panjang, terdapat beberapa piring berisi makanan, nasi dengan lauk sederhana, serta teko tanah liat berisi minuman hangat. Makanan itu terlihat masih panas, seolah baru saja disiapkan. "Siapa yang meninggalkan makanan di sini?" tanya Sita. Suaranya sedikit bergetar. Andi mengangkat bahu. Mungkin pemiliknya sedang pergi sebentar. Namun, tidak ada jejak manusia, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Seakan-akan warung ini hanya ada untuk mereka. Lapar dan kelelahan, mereka akhirnya duduk dan mulai menyantap makanan yang terhidang. Meski awalnya ragu, rasa makanan itu justru lezat dan menghangatkan tubuh mereka. Sejenak, mereka merasa lebih nyaman, hingga sebuah suara lirih terdengar di telinga Sita. "Jangan ambil apa yang bukan milikmu." Sita tiba-tiba berhenti makan, matanya membesar. "Kita harus pergi," tegasnya. Namun sebelum mereka sempat berdiri, Dika merasakan sesuatu. Tangan dingin, kasar, mencengkeram pergelangan kaki. Ia terkejut dan melompat berdiri, menarik kakinya dengan panik. Ketika ia melihat ke bawah, tidak ada siapapun.
tetapi bekas jejak tangan tampak di kulitnya, seolah ada sesuatu yang benar-benar menyentuhnya. Tanpa pikir panjang, mereka berempat segera meninggalkan warung itu. Namun, saat mereka menoleh untuk melihat ke belakang, warung itu sudah tidak ada lagi. Hanya hutan yang gelap dan sunyi. Rian, Andi, Sita, dan Dika berjalan semakin jauh menuju puncak Gunung Lawu. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Udara semakin dingin, terlalu dingin untuk malam biasa di gunung. Kabut pekat di jalurnya membuat mereka hanya bisa melihat beberapa langkah di depan. Semakin mereka berjalan, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Jejak kaki mereka menghilang. "Apa kita tersesat?" tanya Dika. Suaranya terdengar sangat bergetar. Rian mencoba tetap rasional. "Tidak mungkin, kita sudah mengikuti jalur ini sejak awal." Namun saat mereka menoleh ke belakang, tanah yang seharusnya penuh dengan jejak langkah mereka kini bersih, seolah-olah mereka tidak pernah berjalan di sana. Suasana semakin mencekam. Mereka merasa takjub. Seperti ada puluhan pasang mata yang mengintai dari balik pepohonan. Bukan sekadar perasaan, mereka benar-benar merasakan sesuatu yang mengikuti mereka. Sita memegang lengan Rian dengan erat. "Aku nggak suka ini." Malam itu saat mereka beristirahat di sebuah tempat datar dekat lereng, Rian mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang perempuan muda berpakaian Jawa, batik yang melambai tertiup angin kebaya biru, dengan batik selendang yang melambai tertiup angin pucat, tetapi matanya penuh kepedihan. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh kepedihan. "Pergilah sebelum terlambat," bisik perempuan itu dalam mimpi Rian. Ia mencoba bertanya siapa dia, tapi suara perempuan itu mulai menggema dan berubah menjadi bisikan yang berputar-putar di dalam kepalanya. Dari kejauhan ia melihat sosok-sosok samar berjalan di antara kabut. Makhluk-makhluk yang tidak berbentuk jelas, tetapi memiliki mata yang bersinar merah di kegelapan. Rian terbangun dengan keringat dingin, nafasnya berburu. Namun ketika ia membuka mata, ia masih mendengar bisikan itu di telinganya. Meskipun ia sudah terjaga, ia langsung berdiri menoleh ke teman-temannya. Mereka masih tertidur, kecuali Sita, yang juga terjaga dan menatap Rian dengan mata lebar. "Kamu juga mendengarnya, kan?" bisik Sita, gemetar. Rian tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah hutan. Di antara pepohonan yang gelap, ada sosok yang berdiri diam, perempuan dalam kebaya biru. Tetapi kali ini, mengeluarkan air mata darah, mereka memutuskan untuk segera turun gunung setelah peristiwa aneh yang terus terjadi sejak malam pertama. Rian, Andi, Sita, dan Dika berjalan lebih cepat, berharap bisa segera keluar dari hutan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun semakin mereka melangkah, jalan setapak yang seharusnya membawa mereka ke bawah justru membawa mereka kembali ke tempat yang sudah mereka lewati. Sita mulai panik. "Saya yakin tadi kita mengambil jalur yang benar. Kenapa kita balik lagi ke sini?" Rian menelan ludah. Pasar itu telah kembali. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pasarnya benar-benar hidup. Terang benderang dengan lampu minyak yang berpendar hangat. Lapak-lapak berjejer penuh dengan barang dagangan, dan penjual serta pembeli tampak sibuk dengan transaksi mereka. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Penjualnya bukan manusia. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno, namun wajah mereka pucat dengan mata kosong yang sesekali menoleh ke arah mereka. Sebagian tampak seperti bayangan kabur, seakan tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Dika mencoba mundur, tetapi suara bisikan mulai terdengar di pendengaran. Setiap pembeli harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Bisikan itu terdengar semakin jelas, bukan hanya di telinga Dika, tetapi di kepala mereka semua. Mereka mulai merasakan hawa dingin menjalar ke tubuh mereka, seperti ada sesuatu yang ada di sekitar mereka, dan memaksa mereka untuk tetap berada di sana. Andi, tanpa berpikir panjang, mencoba berlari dari tempat itu. Ia belum sempat melangkah jauh ketika tiba-tiba, pasar itu menghilang dalam sekejap. Lampu minyak yang sebelumnya menyala terang kini padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang menelan segala sesuatu. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan. Dan bisikan yang masih terdengar mengelilingi mereka dari segala arah. Dengan nafas tersengal dan tubuh yang terasa lemas, Rian, Sita, dan Dika
akhirnya mencapai kaki Gunung Lau. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, menghapus sisa-sisa kegelapan malam yang terasa begitu panjang dan penuh mimpi buruk. Mereka saling memandang, tidak sepenuhnya percaya bahwa mereka telah berhasil keluar dari gunung misterius itu. Namun hanya ada satu masalah. Andi tidak ada di antara mereka. Sita menoleh panik, melihat ke sekitar seolah berharap Andi tiba-tiba muncul dari semak-semak dengan senyum lelah. Dia ada di belakang kita tadi, bukan? Bisiknya nyaris tidak terdengar. Rian dan Dika saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak tahu kapan Andi menghilang. Tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa ia tertinggal. Seolah-olah gunung itu telah menelannya begitu saja. Tanpa pikir panjang, mereka berlari kembali ke jalur setapak yang baru saja mereka lewati. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak kaki. Satu set jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan dan menghilang di antara pepohonan. Dika berteriak memanggil nama Andi, namun yang terdengar hanya suara angin yang berdesir pelan. Tidak ada jawaban. Sita terjatuh terduduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ini salah kita. Kita tidak seharusnya ikut bermain dengan dunia mereka. Sejak pertama Rian berdiri diam, menatap garis hutan yang kini terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Pikirannya berputar, mengingat semua kejadian yang telah mereka alami sejak pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Lau. Pasar misterius, suara-suara dari dunia lain, perempuan kebaya biru yang menangis darah, semua adalah peringatan. Gunung Lawu bukan sekadar gunung, ia adalah perbatasan, gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih tak terjamah. Tempat di mana mereka yang terlalu berani akan diambil dan tidak dikembalikan. Jika dia sudah masuk ke sana, Rian berhenti sejenak, suara gemetar. Aku tidak tahu apakah kita bisa menariknya kembali. Dika menggenggam tangan. Kita harus mencoba. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, kabut turun dengan cepat, menutupi jalur hutan itu sepenuhnya. Seolah-olah gunung itu telah mengambil keputusan. Andi telah dipilih. Dan mereka harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang datang ke Gunung Lau akan pulang selamat.